Oke, di video kali ini gue pengen cerita aja ya kenapa gue udah mulai tertarik sama HP foldable. Dan gue udah pakai HP ini sebagai daily driver menggantikan HP biasa gue, HP standar, atau kita bisa sebut sekarang sebagai HP candy bar. Ada beberapa alasannya, nanti gue ceritain di video kali ini. Jadi Vivo X Fold 3 Pro ini memang cukup memancing perhatian ya pada saat kemunculan dan juga launchingnya. Kita semua udah pada tahu ya kalau sebelumnya ada David Gadgetin yang jadiin HP ini sebagai daily drivernya. Dari hal tersebut aja udah cukup membuktikan kalau HP foldable ini cukup spesial. Dari gue sendiri setidaknya ada 3 hal yang bikin HP foldable ini unggul atas HP foldable yang lainnya. Dan keunggulan itu nggak mutlak sepenuhnya ya. Ada unggul di bagian sisi yang ini, begitu juga dengan sebaliknya. Tentu juga ada beberapa hal yang menurut gue secara personal yang bikin gue berubah pikiran buat nyobain dari HP biasa yang pada umumnya ke HP foldable. Just info aja, kalau sebelumnya tuh gue pakai HP dari Xiaomi, yaitu Xiaomi 14 Ultra yang sentral banget keunggulannya di bagian kamera. So, jadi langsung aja kita bahas yang pertama dari kameranya. Kalau kita lihat line up smartphone flagshipnya Vivo untuk tahun ini, itu ada X100 series dan X Fold 3 Pro. Berbeda dengan pendekatan yang brand lain lakukan, kalau Vivo ini justru habis-habisan ya mengcover semua line up flagshipnya dengan kemampuan kamera yang bagus banget. X100 base model aja kameranya itu udah bagus, ada lensa periskopnya juga. X100 Pro sensor utamanya 1 inci dan X100 Ultra bedanya di telefoto periskop yang lebih ganteng lagi. Dan X Fold 3 Pro ini meski ini adalah HP foldable tapi punya setup kamera yang mendekati ketiga flagship dari Vivo itu sendiri. Nggak ada yang dikurang-kurangin tapi masih setingkat dengan Pro line up mereka. Kamera utamanya sensornya besar, focal lengthnya 23 mm, kamera ultrawide-nya juga pakem ya. Sensornya besar 50 megapiksel dengan focal length 14 mm. Dan telefotonya ini pakai lensa periskop ditambah lagi sensornya besar juga dengan kemampuan in sensor zoom. Tentu ini bakal kepake dari focal length 70 mm sampai ke 200 mm. Ini kayak dibaratin ya 3 kali sampai ke 10 kali atau 20 kali zoom, itu hasilnya masih terjaga kualitasnya. Banyak mungkin yang bilang, bang buat apaan sih kamera bagus-bagus di HP foldable? Ya itu perspektif aja sih ya. HP foldable ini adalah HP dengan keunggulan di bagian produktivitas. Punya 2 layar di mana layar dalamnya ini sangat berguna, misal dipakai buat editing konten, itu asik banget. Kerja dari kantoran sampai kreator itu masuk banget. Menurut gua punya kemampuan kamera yang di atas rata-rata yang mendekati flagship Vivo itu adalah sebuah kewajiban. Hal yang mungkin kita lihat kalau HP foldable ini harganya mahal banget, bahkan lebih mahal daripada flagship biasa yang spesialisasi di kamera. Contoh dari Vivo sendiri misalnya adalah X100 Pro. Yang menurut gua dengan harga yang lebih mahal, sebuah HP foldable itu harus mendapatkan fitur kamera yang sama kemampuannya dengan X100 Pro itu sendiri. Jadi kalau dipakai buat foto-foto dari standar, landscape, portrait, low light, sampai ke hal yang spesifik seperti kemampuan memotret astro, HP ini udah bisa banget. Perekaman videonya juga mantap, bisa rekam 4K 60 di semua kamera belakangnya sambil berpindah-pindah lensa sambil merekam juga. Portrait cinematic videonya juga udah 4K, ini sama persis dengan fitur yang dimiliki oleh smartphone Ultra pada umumnya.
menjadi kekurangan adalah video kamera display luar dan display dalamnya hanya mentok di 1080p aja. Nah, ini adalah contoh video menggunakan kamera depan. Resolusinya mentok di 1080 30 fps. Coba aku bawa jalan ya. Kayaknya sih oke-oke aja ya. Bagus. Untungnya yang menarik dari HP foldable adalah mereka bisa rekam video selfie dengan kamera belakang melalui preview menggunakan display di bagian covernya. So, jadi lebih bagus dong, bisa 4K 60 juga. Ditambah bisa pindah-pindah lensa juga. Nah, ini adalah contoh perekaman video kamera belakang dengan preview cover screen. Udah bisa 4K, terus kalian juga bisa pindah-pindah lensa nih. Kayak gini, jadi ada ultra wide. Bagus banget buat ngevlog, jadi lebih lebar. Bagus gak? Intinya sih menurut gue masih aman ya, tapi kayaknya Vivo tuh harusnya totalitas gitu, kasih kamera depan yang support 4K. Paling asumsi dari gua adalah perekaman video kamera depan 1080p aja itu ditujukan untuk meeting Zoom atau sekedar video call aja. Yang kedua adalah ketahanan baterainya. Ini yang sangat menarik perhatian gua. Gua selalu tanya ke Romi ya, karena Romi duluan kan yang pakai HP ini, gimana ketahanan performa baterainya. Dan ditambah lagi David juga bilang kalau performa baterainya ini sangat luar biasa. Akhirnya gue penasaran dong, gue bilang ke Romi untuk switch HP kita Xiaomi 14 Ultra yang gue pakai, gue kasih ke Romi dan gue pakai Vivo X Fold 3 Pro ini. Dan benar aja setelah selesai setup, install semua aplikasi yang gue pakai, terus gue gunain dalam beberapa hari, gue bisa mendapatkan hasil SOT yang cukup keren di 7-8 jam, dimana gue nggak pernah dapetin SOT seperti ini di HP sebelumnya yang gue gunain. Ya kalau bicara spek dari baterai ini emang gokil sih ya, ekuivalen 5700 mAh, dimana ini jadi HP foldable yang paling besar kapasitas baterainya dibandingkan dengan HP foldable yang lainnya. Ditambah lagi ini ngecasnya cepat banget, bukan cuma pakai charger bawaannya aja, tapi yang gue cukup heran ini kenapa gue pakai chargeran third party juga bisa ngebut banget ya. Kebanyakan kan kalau kita pakai USB PD alias C2C, terus kepala chargernya yang let's say 67 watt gitu, kebanyakan nggak support super fast charging karena mereka pakai pin khusus ya, biasanya di USB A to C. Nah ini di Vivo gue herannya tetap ngebut pakai USB C2C dengan kemampuan kayak pakai charger bawaannya, dan ini asik banget. Selanjutnya ini adalah soal desain. Ini masalah perspektif ya, beda orang, beda selera, beda juga cara ngelihatnya. Tapi kalau yang namanya tipis itu soal angka-angka. Bicara soal foldable yang paling tipis, paling ringan, ya ini jawabannya, yaitu Vivo X Fold 3 Pro ini. Gue sendiri ngelihat tipis sama keringanannya sih ya, tapi ya udahlah, oke, secara angka, secara data oke. Tapi yang sebenarnya gue suka itu adalah form factornya yang dikhususkan di bagian display depan yang mendekati HP pada umumnya. Gue nyaman gunain dari layar depannya aja untuk banyak hal ya, termasuk misalnya untuk chat, WA, nonton video YouTube, Reels, TikTok tanpa harus buka layar dalamnya. Tapi saat gue butuhin layar yang lebih besar untuk nikmatin konten, gue tinggal buka aja layar dalamnya. Karena menurut gue, nggak semua orang butuh layar besar di setiap waktu. Nggak perlu dipaksa untuk menggunakan layar bagian dalamnya. Kalau gue nggak butuh layar dalamnya, justru HP ini bisa menyajikan experience HP pada umumnya. Bukan berarti layar dalamnya nggak bagus ya. Justru layar dalamnya ini bagus banget. Bagian crease-nya ini minim banget, digunakan di outdoor nyaman, nggak banyak pantulan. Yang bikin asik lagi adalah fingerprintnya ini udah under display semua di kedua layarnya. Dari depan bisa, dari dalam juga bisa. Secara spesifikasi, Vivo X Fold 3 Pro ini justru malah ngasih segalanya ya. Chipsetnya kencang, Snapdragon 8 Gen 3, RAM-nya 16 GB, storage-nya itu 512. IP rating ada, spek layarnya nih mantep, fingerprintnya under display semua, ngecasnya ngebut, dan dukungan software update-nya itu dapat 3 kali sama 4 tahun security patch. Terakhir paling harganya nih yang bersaing dibanderol di 26 jutaan. RAM-nya lebih besar, storage-nya juga 512, garansinya resmi, dan garansi hardware 1 tahun. Wah, ini sih kelihatan Vivo serius banget ya melalui Vivo X Fold 3 Pro ini. Oke. Yuk, El, kita foto-foto lagi ya. Foto.